Seketika dia terpelongo, kok bisa ya ada orang duduk di kabin ini, padahal ini kabinnya kan rusak. Terus ini orang lain lagi. Setelah dia toleh, ternyata wajahnya ini berlumuran darah. Apakah kamu orang yang ada di dalam truk ini yang sudah nggak ada di dunia ini? Iya, saya kecelakaan terus meninggal di sini. Jadi tolong truk ini cepet-cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rasa Misteri. Dimana ada rasa pasti ada misteri. Oke, kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang terjadi di bengkel Croaseri atau bengkel reparasi mobil. Kisah ini berawal dari bengkel mobil yang mendapatkan customer atau kedatangan truk pasir yang bagian depannya atau kabinnya ini rusak parah sekali. Terus truk ini datang ke bengkel dan ditemuilah sama sang mekaniknya. Kata sang mekanik, bisa dibantu pak? Ya mas, ini mau benerin truknya ini habis jatuh, terus kabinnya rusak parah atau depannya ini rusak parah. Oh iya pak, tapi mohon maaf ya pak ya, tapi ini harus nginep dulu, maksudnya harus antri dulu baru bisa dikerjain. Soalnya di sini garapannya banyak pak. Ya enggak apa-apa, kata sang pemilik truk tersebut. Tapi jangan lama-lama ya mas, soalnya ini mau dibuat kerja lagi. Ya pak, kita akan usahakan secepat mungkin untuk ngerjain truknya ini. Akhirnya truk tersebut masuklah di bengkel Croaseri tersebut atau bengkel reparasi mobil tersebut. Dan ini tidak ada kejanggalan atau kejadian aneh-aneh waktu penerimaan, ya biasa-biasa saja. Tapi di keesokan harinya sang mekanik yang nemuin konsumen tadi atau yang nemuin punya truk tadi itu seakan-akan ada firasat atau ada kayak rasa seperti ini truk ini kok jatuhnya ini kok nggak wajar gitu, kok rusaknya ini parah, terus kok ada apa-apa, tapi itu dirawin aja lah sama dia intinya. Akhirnya dia bekerjalah seperti biasa. Terus pada saat bekerja tiba-tiba temannya ini minta kunci atau pinjem kunci buat ngebenerin truk yang ada di sebelahnya. Kata temennya, mas boleh pinjem kunci mas buat benerin truk yang di sebelah itu. Oh ya ini ambil aja, butuh kunci berapa? Butuh kunci 21 sama 22 mas. Ya ini ambil aja. Setelah diambil dia pergi. Setelah dia pergi bawa kunci tadi, sang temennya ini nanyain pada saat sore hari, kan mau di absen kan kunci-kunci ini kalau di bengkel itu pada saat sore hari itu mau di absen kunci-kuncinya. Terus ditanyain lah sama temennya tersebut, bos kuncinya tadi mana yang kamu pinjem? Nah sang temen tadi yang ngejawab dong, loh saya lo nggak pinjem kunci ke kamu, kok kamu bilang saya pinjem kunci gimana? Lo nggak, tadi kamu ini pinjem kunci ke saya mas, 21 sama 22. Sekarang mana ini mau tak absen kunci saya ini? Lo beneran mas, saya nggak pinjem kunci, katanya gitu. Akhirnya terjadi perdebatan antara dua mekanik tersebut. Perdebatan ya gara-gara kunci tadi. Soalnya yang mekanik satu ini merasa kalau mekanik yang nomor 2 ini pinjam kunci, padahal enggak. Di keesokan harinya pada saat mau ngebenerin lagi, itu datang lagi temennya yang nomor 2 tadi, pinjem korek. Katanya mau nyumet rokok. Mas pinjem korek mas, rokokku mati mas, mau tak sumet. Iya ambil aja nih di saku. Akhirnya dikasihlah korek tersebut. Setelah koreknya dikasih, dianya langsung pergi. Nah sang sopir ini kok
kok korekku kok dibawa ngono. Wah balah, udahlah nanti tak ambil lagi pas sore. Pada saat sore hari mau pulang, bos mana korekku tadi? Ditanyailah mekanik yang nomor 1, tanya kepada yang mekanik nomor 2. Loh saya nggak bawa korek kamu mas. Loh tadi kamu lo minjem korek ke saya, katanya mau nyumet rokok, terus koreknya kamu bawa. Loh beneran mas, saya nggak pinjem korek kamu gitu. Loh lah siapa yo yang ngambil? Tadi aku lo bener-bener tahu kamu yang pinjem gitu. Saya ngebenerin mobil di kolong tadi, kamu lo datang terus pinjem korek. Lo beneran mas, saya lo nggak minjem. Saya tadi lo nggarap di luar juga mas, derek mobil gitu. Loh lah tadi siapa? Itu sejenak di pikiran dia yo, siapa tadi ya gitu. Akhirnya terjadi perdebatan lagi antara mereka berebut korek tadi. Kemudian kedua mekanik ini akhirnya berinisiatif untuk mencari di korek itu di mana. Apakah benar-benar dibawa sama temannya atau enggak? Dicarilah di seluruh bengkel. Ternyata enggak ada koreknya, sama kunci-kunci yang dipinjemnya tadi enggak ada. Akhirnya memutuskan untuk pulang aja, pulang aja. Besok juga pasti ketemu. Mungkin ya salah taruh tahu di mana gitu. Nah di dalam bengkel ini akan ada penjaganya juga. Soalnya kan bengkelnya juga besar. Jadi ada penjaganya juga. Lah sang penjaga ini pada saat malam hari ngedenger suara mobil truk yang hidup. Itu pada saat tengah malam, hampir mendekati jam 12 malam. Terus sang penjaga ini berpikir, loh siapa yang masih lembur ya? Siapa yang masih lembur, masih ngerjain mobil hampir tengah malam kayak gini. Akhirnya sang penjaga ini berinisiatif untuk mengecek siapa yang menjaga atau siapa yang masih lembur di malam itu. Sang penjaga mencari dan ternyata mesin yang hidup itu berasal dari truk yang datang kemarin-kemarin itu, yang rusak parah pada kabinnya. Akhirnya sang penjaga ini berinisiatif untuk mematikan mesinnya ini. Sebelum sampai ke truk itu dan mau ngebuka kabin, mau ngecabut kuncinya, ternyata mesin truknya itu tiba-tiba mati sendiri. Dan dicarilah penyebab suara atau penyebab mesinnya hidup ini dari mana. Dicarilah sama dia, ternyata nggak ada, maksudnya nggak ada kunci atau apa, nggak ada. Tetap akhirnya sang penjaga itu agak kebingungan juga, kok bisa ya ini truknya ini nggak ada kuncinya, terus kok bisa hidup sendiri. Di keesokan paginya sang penjaga ini bercerita kepada sang mekanik tentang kejadian semalam. Sang penjaga bercerita kalau truknya tadi loh, truknya kemarin malam loh ya, ini lo nyala sendiri. Yang bener ini lo belum dikerjain mas. Terus ini ya juga rusaknya juga udah parah juga, kabinnya sampai delesep atau sampai hancur kayak gini pak. Iya, tapi beneran lo tadi malam itu nyala lo mesin truknya ini. Mungkin konsleting aja pak, jadi nyala mesinnya gitu. Iya bener bisa nyala, tapi saya deketin lo tiba-tiba mati mesin mobilnya gitu. Masa sih pak, aku nggak percaya. Ya udah gini aja, malam ini sampean temenin saya jaga bengkel ini. Siapa tahu ya kalau pas nyala sampean lihat ada trouble, sampean benerin. Iya pak, oke siap, kata sang mekanik. Akhirnya sang mekanik tersebut menemanilah sang penjaga itu ya pada malam hari. Terus pada saat malam harinya itu sang penjaga sama mekanik ini ngedenger suara kayak rintian orang kesakitan. Nah rintian orang kesakitan ini dicarilah sama dia. Loh, denger nggak kamu? Kata sang penjaga.
denger apa? Kayak ada suara orang ngerintih loh. Sampean ini ojo, jangan nakut-nakutin lah ngono. Lo beneran, coba denger, bener-bener dengerin lah. Suaranya ini pelan banget loh. Akhirnya sang mekanik tersebut diam sama ngedengerinnya. Ternyata bener, ada suara rintihan kayak orang kesakitan. Akhirnya sang mekanik tersebut berinisiatif sama sang penjaga untuk mencari sumber suara tersebut dari mana. Dicarilah sama dia, diputerin bengkel, dan suaranya itu semakin mengeras pada saat mendekati truk yang rusak tadi. Nah, dan akhirnya kedua penjaga tersebut dan mekanik merasa kayak ketakutan. Suaranya tambah banget ya, atau tambah buanter ya. Iya, berasalnya dari truk itu. Gimana? Udah usah dirawin lah. Ayo kita kembali aja ke pos gitu. Ini mungkin dari truknya aja yang nggak beres ini. Besok aja kita urus. Udah sampai di pos, mau buat kopi, ternyata ada orang yang gedor-gedor pintu gerbang. Duar sampai 3 kali. Sang mekanik berkata pada sang penjaga, "Pak, ada orang yang mau masuk tuh Pak, mungkin teman-teman mungkin." "Iya mungkin sih, coba tak liatin." Akhirnya sang penjaga keluar untuk membuka gerbang. Setelah dibuka gerbang, terlihat sosok bapak-bapak memakai kaos supir truk, dan dia menanyakan perihal tentang truknya. "Pak, mau tanya," kata sang orang tersebut. "Pak, mau tanya, ini truknya udah selesai dikerjakan apa belum?" "Loh, truk yang mana?" jawab yang penjaga. "Truk yang mana Pak?" "Truk yang itu loh Pak, yang warna kuning." "Oh itu belum Pak, soalnya masih antri. Ini masih ada sekitar 4 mobil yang harus dikerjakan dulu baru ke truk sampean." "Ini truk punya sampean apa?" "Iya Pak, ini truk punya saya. Jadi kapan mau dikerjain kalau nggak dikerjain?" "Iya Pak, sabar." Setelah perbincangan sedikit, akhirnya dia memanggil sama mekaniknya. Ditinggallah sang bapak-bapak tersebut kembali ke pos. "Bro, ada orang yang nanya nih." "Nanya apa Mas?" "Tadi ada orang yang nanyain truknya kapan dikerjain, yang warna kuning tadi, yang rusak itu loh." "Oh yang kita cek tadi tak Pak?" "Iya." "Loh, sampean logikakan aja dulu loh Pak. Masa ada sih orang malam-malam datang ke bengkel nanyain hal kayak gitu?" "Loh iya." Sang penjaga tersebut akhirnya tersadar. Iya, masa ada sih orang yang tengah malam datang terus nanyain truknya gitu. Akhirnya dia kembali ke gerbang terus melihat orang itu masih ada apa enggak. Ternyata udah nggak ada, dan dipikir mungkin ya sudah pulang atau apa, nggak pamit. Keesokan harinya pada saat bekerja, tidak ada kejadian yang aneh atau apapun, dan cerita ini kembali terulang kembali, atau kejadian yang aneh-aneh terulang kembali di keesokan harinya. Kejadian seperti apa? Kan di situ ada 4 mekanik ya. Yang pertama tadi yang pas ngebenerin, terus yang kedua yang dianggapnya tadi minjem korek, terus yang ketiga ini mekanik yang paling lama. Saya jelasin dulu ya, ini yang mekanik yang paling lama. Terus yang keempat ini mekanik baru, masih muda. Yang mekanik lama ini pada saat mau ngerjain mobil yang ada di sampingnya truk yang rusak itu tadi, ngelihat kayak ada orang duduk di atas kabin. Dia kaget toh, kan ini kabin rusak, kok ada orang tiba-tiba duduk di situ. Seketika dia terpelongo, kok bisa ya ada orang duduk di kabin ini, padahal ini kabinnya kan rusak, terus ini orang lain lagi. Setelah dia toleh, ternyata
wajahnya ini berlumuran darah. Setelah itu dia berteriak sebanget-bangetnya atau sekeras-kerasnya. Setelah dia berteriak, akhirnya sang teman-temannya tadi kaget, dikiranya dianya ini kenapa-napa di bengkel, maksudnya atau kecelakaan kerja atau apa. Akhirnya teman-temannya lihat dia, atau gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu marani, atau lihat dia, intinya lihat dia, ditanyain lah, kenapa bro, kenapa? Dia cuma teriak-teriak aja, nggak jawab atau nggak apa. Terus yang penjaga ini berinisiatif ya, menanyai dia, kenapa kamu kenapa, siapa kamu? Akhirnya dia menjawab, aku yang nunggu ini, aku yang ada di truk ini, kenapa nggak dikerja-kerjain? Loh, kamu siapa? Aku orang yang nunggu di sini, aku orang yang ada di dalam truk ini, kenapa trukku kok nggak dikerja-kerjain? Akhirnya orang-orang semua panik, sang mekanik juga panik. Mungkinkah mekanik ini kesurupan pak? Nggak tahu juga, mungkin juga bisa. Ayo coba kita tanya aja. Akhirnya ditanyain lah, kamu sebenarnya siapa? Apakah kamu orang yang ada di dalam truk ini yang sudah nggak ada di dunia ini? Iya, saya kecelakaan terus meninggal di sini. Jadi tolong truk ini cepet-cepet nggak dikerjain biar bisa aku pulang dengan tenang. Dia jawab seperti itu. Nggak apa-apa saya kerjain, kata sang mekanik yang pertama tadi. Nggak apa-apa saya kerjain, pokok ada ya syaratnya, kamu nggak boleh ganggu saya pada saat ngerjain ini, atau ganggu saya pada saat saya bekerja. Intinya seperti itu, kamu nggak boleh mengganggu proses pengerjaan ini sampai akhir. Iya, jawab sang yang kesurupan tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang gini, kemarin aku pinjem korek sama kuncimu, ada di dalam dashboard, kamu ambil. Terus di situ juga ada uang. Uangnya nggak cukup banyak, juga nggak banyak-banyak. Intinya ini uang ini untuk keluarga saya, tolong kamu kasih ke keluarga saya. Iya nggak apa-apa, saya kasih. Terus kunci-kuncinya juga saya ambil, korek-korek yang kemarin kamu ambil juga saya ambil. Tapi kamu harus nurut ya, nggak boleh ganggu pada saat proses pengerjaan ini. Ya. Akhirnya dia tersadar kembali. Setelah tersadar, di keesokan paginya, sang penjaga dan sang mekanik semuanya ini berkumpul untuk negosiasi atau untuk menceritakan kejadian yang ada di bengkel ini kepada bosnya. Dan diceritakanlah semuanya dari awal sampai akhir. Gimana bos? Ini kalau nggak dikerja-kerjain, ini bakalan ruwet, bakalan ada kayak gangguan-gangguan loh bos. Ah masa sih? Lo beneran bos? Kemarin lo ya, aku itu ngerjain di kolong yang mobil pojokan itu, kayak ada temenku pinjam kunci. Terus hari keduanya dia pinjam korek, tapi tak tanyain dianya tuh nggak ngaku, maksudnya tuh nggak merasa minjem. Terus yang ketiganya, sang penjaga ini ngedenger suara mobil nyala, dikira teman-teman masih lembur, ternyata enggak, mobilnya ini nyala sendiri. Terus yang terakhir itu mekanik ini loh, yang lama banget ini loh, yang tua banget ini loh, kesurupan loh. Waduh, gitu ya, sampai segitunya ya. Iya, gimana ini? Ya udah, dahulin aja, nggak apa-apa, yang lain disela dulu, yang ini didahuluin aja biar cepet pengerjaannya juga, biar nggak ada kendala juga di bengkel. Akhirnya dikerjain lah
truk yang rusak tadi atau yang kabinnya rusak tadi. Dikerjain selama kurang lebih hampir 1 bulanan. Setelah jadi, nah ini kan nggak ada nomor WA. Pas daftar ini nggak ada nomor WA, soalnya kan yang pertama itu yang daftar bukan penjaganya tapi mekaniknya. Terus ditanyain mekanik, ini udah selesai, gimana ini ndang diambil, nomornya mana? Waduh, aku kelupaan mas, nggak minta nomor. Waduh, gimana ini, masa ya harus nunggu lagi? Jadi tunggu sampai besok aja mas, kita coba cari alamatnya. Di keesokan paginya ternyata sang keluarga atau almarhum ini datang ke bengkel untuk ngelihat truknya. Loh pak, truknya sudah jadi loh. Oh sudah pak, ini tinggal nunggu pembayaran aja. Oh iya. Akhirnya sang mekanik sama sang penjaga tadi yang nemuin bertanya, Bu, mohon maaf, ini truknya kenapa kok bisa kayak gini? Ini truk milik bapak mas. Bapak saya juga udah almarhum, soalnya kecelakaannya ada di daerah jurang-jurang juga mas, jadi beliau langsung meninggal di tempat. Terus ini fotonya mas, beliau tunjukinlah foto keluarga dia. Sang penjaga kaget, loh bisik sama mekanik, loh mas, inilah yang kemarin nemuin kita toh, pada saat kita jaga malam terus ada orang gedor-gedor nanyain. Iya mas, bener, berarti orangnya datang ya. Iya gitu. Akhirnya habis ditunjukin, dalam hati dia bilang gitu, sama diceritain lah sedikit sama mekaniknya. Setelah pembayaran selesai, sang penjaga sama sang mekanik sama sang bos ini ngasih tahu kalau ada uang di kabin, terus ini buat keluarganya. Disampaikanlah ke keluarga almarhum, Bu, ini ada uang titipan dari bapak, disuruh ngasih ke sampean katanya untuk keluarga. Oh iya pak, bener, itu sebenarnya uang untuk bayar sekolah anak pak. Beliau habis kerja terus dapat uang, maunya dikasih tapi beliau dapat bencana kecelakaan, jadi nggak bisa ngasih gitu. Ya udah bu, enggak apa-apa. Keluarga almarhum kan bertanya, kok bisa sampean tahu kalau di sini ada uangnya gitu. Akhirnya diceritain lah kejadian-kejadian yang dari awal sampai akhir tadi. Setelah mobilnya diambil, keluarganya juga udah mengikhlaskan atas kepergian beliau, dan bengkel ini setelah beberapa bulan, bengkel ini tambah ramai atau tambah ramai sekali, garapan itu orderan banyak sekali setelah kejadian itu. Ya mungkin kalau teman-teman memiliki cerita mirip-mirip seperti ini, bisa di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, dukung terus channelnya Rasa Misteri dengan cara subscribe channelnya Rasa Misteri dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan update-update cerita misteri terbaru dari Rasa Misteri. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Dan sekian dulu ya video dari saya atau cerita mistis dari saya. Dan sampai jumpa di Rasa Misteri berikutnya.